Yang belum aktif silakan diaktifkan kameranya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah anak-anak yang soleh, alhamdulillah pada pertemuan hari ini kita masih bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun memang kegiatan kita dalam bentuk online, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat anak-anak semuanya untuk mengikuti pembelajaran PAI di hari ini. Alangkah lebih baiknya untuk memulai pembelajaran PAI ini kita awali dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Silahkan anak-anak ikuti apa yang Ustadz ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, amal yang diterima, dan rizki yang halal lagi baik. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan doa yang sudah kita panjatkan, dengan doa yang sudah kita ucapkan, mudah-mudahan dalam pembelajaran PAI ini kita senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran, dan juga diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak yang solih, alhamdulillah untuk kehadiran hari ini tadi sudah Ustaz absen, ada beberapa yang belum hadir. Salah satunya adalah Pak Abicena dan juga Patan, ya. Dan juga Patan yang belum hadir hari ini. Kita sambil menunggu yang lain, kita mulai saja kegiatan pembelajaran PA ini. Ya. Kita langsung menuju ke materi pembelajarannya. Di sini Ustaz akan presentasikan materinya. Silahkan nanti dilihat materi yang Ustaz tampilkan dan Ananda silahkan dengarkan dan simak baik-baik apa yang akan Ustaz sampaikan di hari ini. Ya. Tidak terlepas daripada kontrak belajar kita, usahakan untuk pembelajaran PAI, Ananda semuanya senantiasa menyimak dan mendengarkan dengan baik apa yang Ustaz sampaikan. Yang kedua adalah jangan ada sesuatu hal yang dapat mengganggu konsentrasi Ananda semuanya untuk mengikuti kegiatan PAI ini. Oke, silahkan dilihat materinya. Ya. Udah kelihatan ya? Udah. Oke. Baiklah anak-anak yang soleh, kita akan melanjutkan kembali pembelajaran PAI yang sepekan kemarin sudah kita laksanakan. Ya. Namun sebelum melanjutkan materi, Ustaz akan mereview dulu sedikit tentang iman kepada malaikat ini. Boleh minta dijawab yang dimaksud dengan iman itu apa? Ada yang masih ingat iman itu apa? Percaya atau? Percaya atau satu lagi? Percaya atau yakin. Ya. Jadi iman itu percaya atau yakin. Ada berapa malaikat yang wajib kita percayai, yang wajib kita imani? Ada 10. Pertama adalah malaikat Jibril yang tugasnya sebagai menyampaikan wahyu. Yang kedua, Yang kedua ada malaikat Mikail, tugasnya sebagai
pembagi rizki. Yang ketiga ada malaikat Jibril, Mikail. Yang ketiga adalah malaikat Israfil ya, yang tugasnya adalah malaikat Israfil tugasnya adalah meniup sangkakala ataupun meniup trompet. Ada yang keempat selain malaikat Israfil juga ada malaikat yang wajib ketahui yaitu malaikat Ijrail yang tugasnya adalah mencabut nyawa. Terus ada selain malaikat Ijrail ada malaikat siapa lagi? Ada malaikat siapa lagi? Ada malaikat Munkar dan Nakir yang tugasnya adalah menanya manusia di alam kubur. Terus ada malaikat Rokib dan Atid. Tugas malaikat Rokib dan Atid adalah apa tugasnya? Mencatat amal yang baik dan mencatat amal yang buruk. Ada malaikat yang terakhir adalah malaikat Malik dan Ridwan. Malaikat Malik sebagai penjaga apa? Sebagai penjaga neraka, sedangkan malaikat Ridwan sebagai penjaga surga. Nah, itulah 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Mudah-mudahan Anda dan semuanya senantiasa sudah bisa menghafal, sudah bisa mengetahui dan hafal terhadap nama malaikat yang 10 ini ya. Berikut dengan tugas-tugasnya. Jadi Jibril tugasnya apa, Mikail, Israfil sampai dengan malaikat Ridwan itu semuanya harus diketahui beserta dengan tugas-tugasnya. Baiklah anak yang soleh, kita langsung saja masuk ke materi selanjutnya yaitu sifat malaikat. Ini adalah sifat malaikat. Silakan bagi yang belum punya bukunya bisa dipersiapkan buku tulisnya dan dicatat poin-poin penting dari pembelajaran hari ini. Yang kedua bagi yang sudah punya bukunya silakan dilihat kembali buku paket dari buku PAI-nya. Insya Allah nanti di sana akan sama apa yang akan kita bahas di hari ini. Oke, ada yang berisik ini. Tolong diaktifkan dulu mikrofonnya. Ubay, bisukan dulu mikrofonnya. Oke. Oke. Bisa kelihatan Ustaz slideshow itunya materinya? Kelihatan di slideshow? Bisa. Oke. Bisa terlihat. Oke, Anda yang soleh, kita langsung masuk ke materi tentang sifat malaikat. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang arti dan nama serta fungsi tugasnya malaikat, sekarang kita akan belajar di pertemuan kedua ini menjelaskan tentang sifat malaikat. Nah, ini perlu Anda ketahui bahwa sifat malaikat ini lumayan banyak dan di sini bisa Anda lihat di layar ya, bahwa yang pertama dari sifat malaikat itu adalah selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah menentang perintahnya. Jadi malaikat itu sifatnya itu selalu taat kepada Allah. Makanya kemarin pernah Ustadz bilang di pertemuan pertama bahwa malaikat itu ketika diciptakan oleh Allah untuk sujud, maka selamanya dia akan sujud. Ketika Allah menyuruh dia untuk ruku, dari pertama diciptakan sampai dengan nanti hari kiamat, itu tugasnya adalah ruku, gak pernah menentang terhadap aturan Allah. Ketika sujud gak pernah dia ruku, ketika ruku gak pernah dia sujud, karena perintah Allah kalau untuk sujud, sujud saja selamanya, dan kalau untuk ruku, ruku selamanya. Jadi malaikat ini itu sifatnya taat, taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak pernah menentang perintahnya. Yang kedua, nah ini yang perlu Anda ketahui bahwa malaikat itu tidak berjenis kelamin, tidak berjenis kelamin laki-laki, tidak berjenis kelamin perempuan. Namun jangan dianggap bencong ya. Oh berarti tidak berjenis laki-laki, tidak berjenis perempuan itu bencong, bukan. Artinya bahwa malaikat itu bukanlah seorang laki-laki, malaikat itu bukanlah seorang perempuan. Jadi tidak berjenis kelamin. Itu yang harus Anda ketahui. Jangan sampai ada orang yang bertanya kepada Anda semuanya, "Dek, malaikat itu laki-laki atau perempuan?" Maka ketika sudah mempelajari sifat malaikat ini, jawab oleh anak-anak semuanya bahwa malaikat itu tidak berjenis kelamin. Artinya bukan seorang laki-laki dan bukan seorang perempuan. Ya. Ini yang harus dipahami oleh anak-anak semuanya. Yang ketiga,
Anda yang soleh bahwa sifat malaikat itu adalah tidak mempunyai nafsu. Berbeda dengan manusia. Manusia itu dibekali nafsu oleh Allah. Ketika malaikat tidak dibekali nafsu, maka otomatis malaikat itu tidak makan dan tidak minum. Karena tidak ada nafsu makan dan tidak ada nafsu untuk minum. Jadi selama malaikat diciptakan oleh Allah, itu malaikat tidak pernah minum, tidak pernah makan dan minum sama sekali. Karena malaikat tidak diberikan nafsu. Apakah kuat malaikat tidak makan dan minum? Kuat karena Allah yang menciptakannya. Dan malaikat tidak tidur. Jadi malaikat itu tidak pernah makan, tidak pernah minum, dan tidak pernah tidur. Makanya tidak ada satupun amal yang salah dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Ya. Kemarin sudah pernah Ustaz bilang bahwa kita setelah kita balik, kita akan selalu didampingi oleh kedua malaikat. Yang pertama sebelah kanan ada malaikat raqib, yang kedua sebelah kiri ada malaikat atid. Raqib berfungsi untuk mencatat amal baik, malaikat atid berfungsi untuk mencatat amal baik. Nah, yang mencatat amal ini, baik itu malaikat raqib maupun malaikat atid, tidak akan pernah salah mencatat dan tidak akan pernah ada satu amal kita pun yang terlewatkan. Kenapa? Karena malaikat itu tidak tidur, ya. Malaikat itu tidak tidur, berbeda dengan makhluk Allah yang lain seperti polisi, ya. Meskipun seketat apapun polisi dalam aturannya, tetap yang namanya polisi pasti tidur, ya. Tetap akan ada sesuatu yang memang tertinggal atau kecolongan, ada. Karena memang manusia itu ada nafsunya, bisa tidur. Tapi kalau malaikat tidak akan pernah lengah. Sekecil apapun perbuatan kita, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sekecil apapun amal bagus kita, itu akan diperhatikan oleh Allah. Dan itu ada catatannya dari malaikat raqib. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan sejelek apapun, seburuk apapun amal kita, itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Ya, dan akan kelihatan. Karena ada laporan tersendiri dari malaikat atid, yang mana malaikat atid ini tidak pernah tidur sama sekali. Ya, itu perbedaan antara sifat malaikat dengan sifat manusia. Manusia itu diberikan nafsu. Pagi-pagi kita makan karena memang kita lapar. Lapar tersebut itu mengakibatkan nafsu kita ingin makan. Ketika kita sudah lelah, ketika kita sudah capek, kita perlu tidur. Nah, perlu tidur ini kan itu karena nafsu. Ya, jadi malaikat itu tidak diberikan nafsu oleh Allah, tidak mempunyai nafsu. Kalau manusia itu diberikan nafsu oleh Allah. Sifat yang keempat daripada malaikat adalah selalu bertasbih dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu senantiasa bertasbih dan beribadah kepada Allah, tidak pernah menentang sedikit pun. Tidak pernah ada yang bermaksiat sedikit pun, itulah malaikat. Ya. Apa sih yang dibaca oleh malaikat? Ucapan malaikat hanyalah tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dari pertama diciptakan sampai dengan nanti hari kiamat, tasbihlah yang mereka ucapkan. Dan beribadah kepada Allah. Sujud selamanya. Itu ciri daripada ibadahnya malaikat. Ketika disuruh ruku saja selamanya. Itu ciri daripada ibadahnya malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, sifat malaikat ini dapat menjelma ke dalam berbagai bentuk sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak yang soleh, yang namanya malaikat ini bisa menjelma, bisa berubah bentuk sesuai dengan bentuk yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tahu ketika Nabi Muhammad SAW mau meninggal, ya, mau wafat, itu datang seorang malaikat Jibril yang menyerupai seorang kakek-kakek. Yang menyerupai manusia, seorang kakek-kakek tua, ya. Itu malaikat Jibril berubah seperti itu. Dan berubahnya malaikat Jibril menjadi seorang kakek-kakek itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga bisa mengetahui ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertama di Gua Hiro, itu malaikat Jibril ketika bertemu dengan Nabi Muhammad itu tidak berupa malaikat Jibrilnya, tapi beliau menjelma menjadi seorang yang manusia yang memang sangat senang ketika dilihatnya oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, itulah
Jadi malaikat itu bisa menjelma ke berbagai bentuk sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu Anda ketahui bahwa yang namanya malaikat itu tidak seperti apa yang digambarkan oleh orang-orang yang di televisi. Malaikat itu putih, malaikat itu punya sayap, terus tidak pakai baju, ya. Itu kan gambaran-gambaran dari orang-orang yang memang orang-orang yang non muslim, orang-orang yang kafir ya, yang menggambarkan oh malaikat itu seperti ini. Tapi yang kita ketahui bahwa malaikat itu ada, namun wallahu alam bentuknya seperti apa itu hanya Allah yang tahu karena malaikat ini bersifat gaib ya, bersifat tidak kelihatan. Sifat selanjutnya, malaikat itu selalu benar dan tidak pernah berbohong. Apa yang malaikat catat, apa yang malaikat ucapkan itu selalu benar. Yang mereka ucapkan adalah tasbih, yang mereka catat adalah amal-amal manusia, yang mana amal manusia ini tidak bisa direkayasa. Malaikat itu bukan manusia. Kalau manusia kan sedikit bisa dengan dipengaruhi uang, itu terkadang hal yang benar bisa jadi salah. Dan terkadang hal yang salah juga bisa jadi benar. Tapi kalau malaikat, contoh malaikat Rokib, contoh malaikat Atid, dia melihat bahwa yang didampingi itu melaksanakan maksiat. Ya. Ketika melaksanakan maksiat, itu malaikat Atid tetap saja menulis maksiat. Ya. Tidak seperti ini, kasihan nih anak ini mau dituliskan atau tidak akan dituliskan kemaksiatannya. Itu gak akan bisa seperti itu. Kenapa? Karena manusia itu tidak pernah berbohong. Karena malaikat itu tidak pernah berbohong. Yang baik ditulis baik, yang jelek ya ditulis jelek. Dan malaikat selalu benar dalam ucapannya dan dalam tindakannya. Oke, next untuk selanjutnya selalu memintakan ampunan bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang khatam Al-Quran. Sifat malaikat itu senantiasa meminta ampunan kepada Allah bagi orang-orang yang beriman. Kita merasa sebagai orang yang beriman, taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menjalankan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini selalu mendapatkan ampunan dari Allah, ya. Maka kita ini senantiasa dipintakan ampunan oleh malaikat. Ya. Kalau dibahasakan dengan bahasa kita, ya Allah ampunilah orang ini, ya Allah ampunilah orang yang beribadah ini. Itu salah satu permintaan ampunan malaikat kepada orang-orang yang beriman. Dan Anda yang soleh ini yang harus Anda pahami bahwa orang yang bahwa malaikat itu selalu memintakan ampunan bagi orang-orang yang berhatam Al-Quran. Ya. Makanya Ustaz Diki nanya ke Anda semuanya, ada gak di sini yang dari pertama lahir sampai sekarang yang sudah hatam satu kali, ada gak? Yang sudah hatam Al-Quran, membaca Al-Quran satu kali, ada gak? Ubay udah pernah hatam satu kali? Nah, ada yang ya, alhamdulillah berarti ada yang pernah hatam Al-Quran. Ada yang pernah hatam dari pertama lahir sampai sekarang hatamnya sudah 2 kali hatam Al-Quran? Ada gak? Sudah 2 kali hatam Al-Quran ada gak? Ada? Ada yang 2 kali? Udah ada? Ada, alhamdulillah ya. Ada yang 3 kali hatam, ada nggak? Dari pertama lahir sampai dengan sekarang, atau dari pertama kita bisa membaca Al-Quran sampai sekarang, ada nggak yang sudah 3 kali hatam Al-Quran? Tiga kali belum ada ya? Nah, Anda yang soleh, orang yang hatam Al-Quran, ketika kita menghatamkan Al-Quran, maka malaikat ada yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memintakan ampunan kepada orang yang hatam Al-Quran tersebut. Ya. Makanya usahakan, insya Allah kita sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan. Gunakan waktu bulan suci Ramadan ini adalah untuk senantiasa
memanfaatkan waktunya dengan membaca Al-Quran. Bagaimana caranya? Di bulan Ramadan ini kita bisa khatam Al-Quran minimal 1 kali ataupun 2 kali kita bisa menghatamkan Al-Quran. Ya, karena kita tahu Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Gitu. Itu salah satu sifat daripada malaikat, selalu memintakan ampunan bagi orang yang beriman dan memintakan ampunan bagi orang-orang yang khatam Al-Quran. Perlu Anda ketahui, ketika kita khatam Al-Quran, maka ada 60.000 malaikat yang memintakan ampunan kepada kita semua. Ya, ada 60.000 malaikat yang memintakan ampunan kepada kita semua ketika kita sedang khatam Al-Quran. Ya, mudah-mudahan Anda semuanya senantiasa selalu membaca Al-Quran, selalu tilawah Al-Quran. Kalau yang tiap hari 4 lembar itu, 4 halaman, sering Anda baca, insya Allah itu akan cepat sekali untuk khatamnya. Ya. Kalau setiap hari kita membaca Al-Qurannya. Contoh 1 hari kita 2 lembar. Berarti kalau 5 hari itu Anda yang soleh, kita sudah dapat 1 juz. 5 hari 1 juz, berarti kalau dalam 1 bulan kita sudah dapat 6 juz. Ya. Kalau 1 bulan kita sudah dapat 6 juz, berarti untuk mendapat 30 juz itu kita cuma 5 bulan kita sudah dapat sudah khatam Al-Quran. Ya. Itu kalau yang 4 halaman ataupun 2 lembar itu Anda laksanakan setiap hari. Oke, kita lanjut. Nah, yang terakhir Anda yang saleh, dari sifat malaikat ini adalah malaikat itu tidak beranak, tidak berayah dan tidak beribu karena malaikat tidak menikah. Ya, sebagaimana tadi bahwa malaikat itu tidak berjenis kelamin, artinya ketika malaikat tidak berjenis kelamin maka malaikat itu tidak menikah. Ya, ketika sudah tidak menikah berarti malaikat itu tidak pernah beranak, tidak berayah dan tidak beribu. Malaikat itu tidak ada ayahnya, malaikat itu tidak ada ibunya, langsung Allah yang menciptakan sebagai malaikat. Ya. Jadi malaikat itu tidak diberanak dan tidak diperanakan. Tidak mempunyai anak, tidak mempunyai ayah, tidak mempunyai ibu. Itulah sifat-sifat malaikat yang harus Anda ketahui. Dan mudah-mudahan kesemua sifat ini bisa Anda pahami dan bisa Anda hafalkan. Supaya nanti Anda semuanya senantiasa tahu akan sifat-sifat malaikat setelah mempelajari pelajaran PA ini. Oke, next. Nah ini. Perbedaan malaikat dengan makhluk gaib lainnya. Coba sebelum Ustaz lanjut, Ustaz ingin bertanya dulu. Kalian percaya adanya genderuwo? Percaya gak adanya genderuwo? Nah. Percaya gak adanya kuntilanak? Kuntilanak. Hah? Nah. I don't know. Kalau pocong, percaya gak sama pocong? Nah ini Anda yang saleh. Ketika kita berbicara pocong, ada genderuwo, ada apalagi ada kuntilanak, ya. Itu sebenarnya Ustadz dari pertama, dari kecil sampai dengan sekarang, yang namanya bentuk pocong itu secara kasat mata Ustadz belum pernah melihatnya. Ya, udah seusia ini Ustadz gak pernah lihat pocong. Paling nonton pocong di TV ada, ataupun di YouTube baru ada, ya. Nah, kalau melihat asli gini, belum pernah Ustadz lihat. Ada kuntilanak katanya. Ustadz sering jalan malam-malam, gak pernah melihat ada yang namanya kuntilanak. Ya. Tapi tetap kita harus meyakini bahwa makhluk gaib itu ada. Ya, makhluk gaib itu ada. Ya, ada jin. Ya. Contoh lagi nih, biasanya suka ada yang ada di masyarakat kita, kejadian-kejadian ketika katanya ada wanita hamil meninggal, itu biasanya suka jadi kuntilanak, suka gentayangan gitu ya. Nah itu yang harus Anda ketahui, yang gentayangannya itu bukan wanita hamil yang meninggal tadi. Itu adalah jin, makhluk gaib berupa jin yang memang menyerupai terhadap wanita yang memang sudah meninggal tadi. Jadi bukan wanita yang meninggalnya, wanita yang meninggal mah itu lagi di kuburan, lagi mempertanggungjawabkan amalnya. Yang gentayangan itu adalah
makhluk Allah, makhluk gaib yang lain yang berupa jin yang memang menyerupai terhadap wanita yang hamil tadi ataupun wanita yang meninggal tadi. Nah di sini bisa Anda lihat bahwa makhluk gaib itu kelihatan nggak ini presentasinya? Kelihatan ya. Nah di sini bisa Anda lihat bahwa yang namanya makhluk gaib itu di sini ada pertama ada malaikat, yang kedua ada jin, yang ketiga ada setan. Ya. Pertama ada malaikat, yang kedua ada jin, yang ketiga ada setan atau iblis. Kita bandingkan pertama jenis perbedaannya dari asal kejadian. Malaikat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nur atau dari cahaya. Jadi malaikat itu Allah ciptakan bahan bakunya dari cahaya. Sedangkan jin itu diciptakan Allah dari api. Malaikat itu dari cahaya, kalau jin itu diciptakan dari api. Makanya ketika ada manusia yang memang sering diganggu oleh jin, maka perbanyaklah untuk wudu, ya. Karena maka perbanyaklah untuk wudu. Karena diciptakan dari api, sedangkan yang namanya api itu takluk oleh air. Makanya ketika orang sering kesurupan, sering kemasukan jin atau sering diganggu jin, maka perbanyaklah untuk berwudu, ya, supaya jin itu bisa takut terhadap apa yang kita lakukan. Terus yang ketiga ada setan. Setan juga sama. Setan maupun iblis itu diciptakan dari api. Ya, ini perbedaan dari asal kejadian. Malaikat itu diciptakan dari cahaya, dari nur. Jin itu diciptakan dari api. Setan juga diciptakan dari api. Ketika kita sedang marah, itu berarti sifat setan berada dalam diri kita. Makanya ketika lagi marah, cepat-cepat mengambil air wudhu. Ya. Karena marah itu kan sifat iblis, api. Harus dimatikan dengan air wudhu. Ini asal kejadian daripada malaikat, jin, setan. Kalau manusia diciptakannya asal kejadian dari apa? Bahan baku manusia dari apa? Tanah. Dari tanah, ya. Kalau manusia itu dari dari tanah. Kalau Nabi Adam dari apa? Dari tanah, karena Nabi Adam juga sama-sama manusia. Oke, lanjut ke perbedaan selanjutnya. Malaikat selalu taat membaca tasbih dan beribadah kepada Allah. Jin ada yang taat, ada yang tidak. Ya. Jadi kalau malaikat itu selalu taat, tidak pernah ada yang tidak taat, semuanya taat semua. Kalau jin itu ada yang taat, ada yang tidak sebagaimana manusia. Ada manusia yang taat, ada manusia yang tidak taat. Siapa sih nabinya jin itu? Nah, jin itu punya nabi enggak? Jin itu punya nabi enggak? Jin itu punya nabi enggak? Atau pertama dulu, jin itu punya Tuhan enggak? Jin punya Tuhan enggak? Siapa Tuhannya? Tuhannya siapa? Tuhan jin itu siapa? Tuhan jin itu siapa? Ubay, Tuhan jin itu siapa? Ya. Jin itu sama dengan kita punya Tuhan. Tuhannya sama yaitu Allah, ya. Dan jin juga punya nabi. Nabinya itu siapa? Jin punya nabi enggak? Nabi? Ayo. Nabi Muhammad, ya. Jadi anak-anak yang soleh, Nabi Muhammad itu diutus ke dunia ini bukan hanya untuk manusia, tapi juga untuk bangsa jin. Ya. Jadi jin ini makanya ada yang disebut dengan jin muslim, ada yang disebut dengan jin kafir. Ya. Nah jin muslim itu adalah jin yang memang mengikuti aturan-aturan ataupun ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi itulah salah satu keistimewaan Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad itu mengajarkan umat. Ya. Umat Nabi Muhammad itu bukan hanya manusia, tapi ternyata anak-anak yang soleh, umat Nabi Muhammad itu ada yang makhluk gaib, yaitu berupa jin. Ya. Makanya ada yang taat atau disebut dengan jin muslim, ada yang memang ada yang tidak taat atau jin kafir itu. Ya. Paham ya untuk ini ya? Jadi jin juga punya nabi, nabinya sama dengan umat manusia, yaitu Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan setan, kalau jin kan ada yang taat, ada yang tidak. Kalau setan ini kebalikannya dari malaikat. Kalau malaikat itu selalu taat, kalau setan itu tidak pernah taat sama sekali. Ya, yang namanya setan itu tidak pernah taat sama sekali. Nah ini dari sejarah penciptaan makhluk, bahwa yang namanya setan itu dulunya adalah raja malaikat. Ya. Setan itu adalah dulu rajanya malaikat. Tapi dikarenakan mempunyai sifat sombong, sehingga dia melawan tidak pernah mau menurut terhadap perintah Allah, ketika disuruh sujud kepada kepada Nabi Adam, dia tidak mau sujud. Maka status dari raja malaikat itu berubah menjadi makhluk yang dilaknat oleh Allah sampai dengan hari kiamat. Ya. Padahal asalnya dia adalah rajanya malaikat. Yang namanya raja berarti orang yang memang luar biasa dari segi malaikat. Ya. Tapi dikarenakan punya sifat sombong, tidak mau bersujud kepada Nabi Adam, tidak mau menurut kepada Allah, sehingga derajat kerajaannya itu berubah menjadi makhluk yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Asal mula daripada penciptaan setan dan malaikat dan jinnya. Selanjutnya adalah sifat-sifat lain. Malaikat tidak dapat dilihat, sama jin juga tidak dapat dilihat, setan tidak dapat dilihat. Malaikat tidak memiliki nafsu, kalau jin memiliki nafsu juga jin. Jin sama dengan manusia punya nafsu ya. Ada yang makanya ada jin yang menikah. Untuk setan diciptakan agar beribadah kepada Allah, namun mereka ingkar semuanya. Malaikat senantiasa bertasbih. Jin diciptakan agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini setan selalu menggoda manusia agar tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu bersifat sombong. Nah, inilah yang harus kita hindari, bahwa kita senantiasa sampai hari kiamat itu kita hidup akan senantiasa digoda oleh yang namanya setan atau iblis ya. Dan senantiasa orang itu akan kerasuki sifat-sifat iblis berupa sombong. Sedikit punya ini sombong, sedikit punya itu sombong, sampai tidak mau bertanya sampai tidak mau kena terhadap fakir miskin, sampai tidak mau kena terhadap anak yatim ya. Makanya anak-anak yang soleh, Ustaz mengharapkan kebiasaan kita untuk mengisi celengan kebaikan tolong dilaksanakan setiap hari ya. Itu bukti kalau kita sangat sayang kepada fakir miskin. Itu bukti kalau kita sangat sayang kepada fakir miskin dan anak yatim ya. Gitu. Oke, next. Sampai sini dulu ada yang ditanyakan? Sebelum dilanjut ke hikmah dan perilaku beriman? Ya. Yang ditanyakan dulu enggak? Oh, jaringannya ya. Oke. Sampai sini dulu ada yang perlu ditanyakan sebelum dilanjut ke materi yang terakhir? Cukup dipahami? Paham ya? Oke. Saya lanjut sedikit lagi ya untuk materinya. Kita akan ini materi terakhir di bab 4. Nah, hikmah dan perilaku beriman kepada malaikat. Kenapa kita harus beriman kepada malaikat? Nah, ini salah satu hikmahnya. Pertama, hikmah beriman kepada malaikat itu adalah meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ustaz harap ketika anda semuanya sudah mempelajari tentang iman kepada malaikat ini, Ustaz berharap anda semuanya bisa lebih meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita bisa mencontoh ataupun jadikanlah malaikat sebagai motivasi bagi kita untuk senantiasa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena anda yang soleh, orang yang selamat itu adalah orang yang dalam hatinya ada iman. Orang yang selamat dari siksa api neraka itu adalah orang yang dalam hatinya mempunyai iman. Dan imannya adalah iman yang kuat. Yang kedua, hikmah dan perilaku beriman itu adalah mendorong untuk terus meningkatkan kualitas pribadi. Memotivasi anda semuanya untuk terus meningkatkan kualitas pribadi. Kualitas pribadi dari apa? Pertama dari segi kita beribadah kepada Allah.
Yang kedua, meningkatkan kualitas pribadi kita untuk mencari sesuatu yang memang bermanfaat untuk diri kita, ya. Karena kita tahu bahwa ada makhluk Allah yang ditugaskan oleh Allah untuk membagi-bagikan rezeki kepada kita semua. Yang ketiga, mewujudkan masyarakat yang bermoral. Mewujudkan masyarakat yang bermoral. Ini hikmah kita mempelajari iman kepada malaikat. Mewujudkan kenapa? Mewujudkan masyarakat yang bermoral, yang berakhlak, tidak sombong, artinya tidak sombong, ya. Ini Ustaz harapkan anak-anak semuanya di kelas 7D ini tidak ada anak-anak yang memang punya sifat sombong, punya sifat takabur, ya. Karena itu akan mencelakakan diri anak-anak semuanya. Yang terakhir, hikmah dan perilaku beriman ini adalah bersabar saat mendapat ujian atau cobaan. Usahakan setiap ujian yang Allah turunkan kepada kita semua, itu hadapi dengan kesabaran. Setiap cobaan, setiap musibah baik berupa penyakit ataupun yang lainnya yang terjadi pada diri kita, itu harus dihadapi dengan sifat sabar, ya. Inilah hikmah daripada mempelajari beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Oke, ya. Oh, mau ditulis dulu. Mau ditulis dulu ininya. Oke, silakan. Nah, ini anak-anak yang soleh, pertemuan kedua kita di mata pelajaran PA ini, ya, sampai dengan hikmah dan perilaku beriman kepada malaikat. Jadi untuk bab 4 ini, untuk bab tentang beriman kepada malaikat ini, alhamdulillah sudah selesai. Dan insya Allah sebagaimana yang kemarin dari awal-awal sudah Ustaz katakan bahwa ketika memang selesai satu bab, insya Allah untuk kedepannya kita akan mengikuti ataupun melaksanakan ulangan harian, ya. Kita akan melaksanakan ulangan harian dari materi iman kepada malaikat ini. Mudah-mudahan apa yang sudah Ustaz sampaikan ini bisa dipahami, bisa dimengerti oleh anak-anak semuanya, sehingga nanti ketika ada ulangan harian, anak-anak semuanya sudah bisa mengisi ulangannya dengan maksimal dan dengan baik, ya. Oke, anak-anak yang saleh, sebelum Ustaz tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Jaran udah ditulis belum? Belum. Belum. Oke. Ya, sambil menunggu Jaran menulis, apakah ada yang mau ditanyakan ataupun ada yang kurang paham dari apa yang Ustaz sampaikan? Sudah cukup semua? Oke, bagi yang punya buku silahkan dipelajari lagi buku PAI-nya, bisa dibuka-buka lagi. Insyaallah nanti di hari Selasa depan, pekan depan, ya, kita akan mengadakan ulangan harian. Jadi tolong dibuka kembali buku PAI-nya, yang punya buku paket silahkan dipelajari dari sekarang, dibaca-baca kembali. Yang tidak punya buku paket, tidak punya buku PAI, silahkan Anda catat apa yang Ustaz sampaikan ini, poin-poin pentingnya, ya. Insyaallah mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Anda semuanya. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan dulu sampai sekian. Mudah-mudahan apa yang sudah Ustaz sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi motivasi anak-anak semuanya untuk senantiasa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tidak ada yang ditanyakan? Tidak ada? Ustaz tanya sekali lagi, ada yang ditanyakan dulu? Enggak ada, ya? Oke. Kita akhiri saja. Ada yang belum masuk ini? Siapa? Coba. Oke. Anak-anak yang soleh, kita akhiri saja kegiatan pembelajaran hari ini dengan pembacaan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih.